emas ini yang emas besar di terdiri itu mana sesuatunya enggak ada gambaran seperti sadar tiap hari orang soleh waktu belajar ada ini juga di tempat rasa Terima kasih atas informasinya. Ya, sore ini kita akan coba melihat materi. Ini rekam. Nanti diupload di YouTube katanya. Kemampuan diri. Oke, kalau lingkungan misalnya the moment you start learning, you stop living. Kan kita semua adalah pemimpin ya. Ketika kita berhenti belajar, maka berhenti sebenarnya menjadi pemimpin. Nah, kalau tadi saya tanya semua dalam keseharian setiap hari secara sadar ya kayak orang sholat atau makan lah. Berapa jam teman-teman membaca setiap hari? Secara sadar setiap hari ya, kadang-kadang ya. Oh, karena ujian kemarinnya baca SMS. Kalau Facebook Nadine ya? Saya baca cukup curhat-curhatan, pasang status lu lagi galau. Oke, saya lanjut. Ada perbedaan antara kita di sini nih kan bilang negara miskin itu berkembang, kita bilang ya, kita halus tuh negara Indonesia ini masih berkembang. Kemudian kalau negara maju, jadi perbedaan antara negara maju dan kaya itu tidak tergantung pada usia dari negara. Kami kan orang Indonesia baru 80 tahun Pak, kita masih belum apa-apa. Masa. Jadi negara itu tidak tergantung pada usia. Mau lihat? Nah ini contohnya negara India dan Mesir, umurnya itu lebih dari 2000 tahun, teman-teman. Tapi mereka tetap terbelakang dan miskin. Ya kalau di Mesir ya masih lah pakai onta ya kan. Nah begini lah kira-kira. Artinya tidak menjamin. Setuju nggak kira-kira? Setuju. Sepakat ya, sepakat atau sepakat? Ya. Coba lihat di sisi lain ya, Singapura, Kanada, Australia, New Zealand, negaranya umurnya kurang dari 150 tahun. Dan dia saat ini termasuk bagian dari negara maju. Bayangkan, Kang Gurunya bisa belanja jadi supermarket ya kan? Apalagi New Zealand itu negara yang kayaknya kita di surga rasanya, katanya aman,
tidak ada maladministrasi, KKN seperti itu. Nah, ini buktinya, artinya Mesir dan India pun tetap dia ke belakang. Nah, ketersediaan sumber daya alam juga tidak menjamin apa negara itu menjadi kaya atau miskin. Coba lihat kita luar biasa ya, sampai Freeport, Newmont hadir di negara kita ini dalam rangka menguras ya kan, kekayaan kita yang kita sampai sekarang pun tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa, kita ini dikeruk. Apakah ketersediaan sumber daya alam di negara itu menjamin negara itu menjadi kaya dan miskin? Kira-kira? Ya? Relatif. Ada yang bilang tidak, ada yang bilang iya. Kita lihat ya. Nah, ini Jepang. Jepang itu mempunyai area yang sangat terbatas. Daratannya 80% berupa pegunungan, Bapak Ibu. Belum lagi waktu dibom sama bom Hiroshima Nagasaki. Tapi dia bayangkan, dia sudah bosan buat semangka bulat-bulat. Buat sesuai kehendak hatinya. Dia membuat. Dan ukuran pun dia bisa tergantung ke selera. Dia bisa buat besar, dia buat kecil, tergantung kebutuhan. Tapi apa saat ini ya jadi juga jadi raksasa ekonomi besar, tapi kalah sama Cina sekarang ya. Cina ya, kalau kita lihat produknya Jepang ya, kalau di Indonesia sudah tidak lepas dari Jepang, sampai makanan kita pun nggak bisa lepas, meskipun dia pun tidak sehat kayak micin itu, tetap kita pakai. Kita nggak bisa lepas dari Jepang. Sampai orang laki pun saat ini peletnya sudah nggak pakai kecial kuning, tapi pakai pelet Jepang. Saya pakai Dixon. Wah, langsung naik. Swiss misalnya, Swiss bayangkan dia tidak mempunyai perkebunan coklat, tapi dia pembuat coklat terbaik di dunia, dan sangat kecil ya, hanya 11% daratannya yang bisa ditanami. Bayangkan 11%, Masya Allah, dari 100% hanya 11% yang bisa ditanami. Apa produknya? Nestle. Yang Bapak beli, teman-teman beli itu Nestle, itu produk Nestle itu kualitas terbaik. Dan reputasi bank misalnya ya, keamanan security-nya untuk perbankan, Swiss itu semua orang tahu penjahat-penjahat itu mau cuci uang, mau macam-macam, simpan uang dia aman di Swiss itu. Bayangkan 11% daratan. Kalau kita di sini besi ditanam, tumbuh duit di sini tuh, ya, iya besi ditanam, konter, wah gitu. Apalagi kayu ditanam tumbuh, besi aja ditanam tumbuh di sini di Indonesia, sakit tumbuh. Nah, ini pernah ada dialog ya Pak Agus ini antara eksekutifnya negara maju dengan negara berkembang. Apa sih yang sangat signifikan kok? Apa sih yang membuat perbedaan antara negara maju dan negara berkembang? Kalau kita lihat Olimpiade kemarin, Olimpiade Indonesia keren juga ya kan? Sumber daya alam kita, Masya Allah, kayak tadi berapa persen, mungkin hampir 90% bisa kita tanami ya. Malah beton-beton tumbuh di sini di Indonesia ini. Apa
Apa yang membuat kita berbeda? Wah, kita orang Indonesia kan hitam-hitam, Pak. Nah, mungkin itu penyebabnya. Saya juga. Coba lihat orang-orang Lombok ya. Kalau di Malaysia itu Masya Allah. Kalau nggak ada teman-teman dari Lombok, mati di Malaysia itu. Orang Indonesia aja isinya kan. Tapi orang Indonesia main bola nggak pernah menang lawan Malaysia. Bagaimana mau menang orang apa? TKI-TKI-nya digantung, ya golin aja gitu. Nggak bisa dia begitu. Kalah kita sama Upin dan Upil ya. Oh, Upin-Ipin kira-kira. Ya karena kulit ras kita nggak usah. Bukan, oh karena kita orang hitam, jadi mandu juga. Nggak bisa kita klaim begitu seperti itu. Lalu perbedaan kita apa? Kira-kira. Apa perbedaan kita dengan negara-negara maju? Apa kira-kira? Ya? Apa perbedaan kita? Orang maju itu Pak, hidungnya maju-maju Pak. Misalnya, kita kan bener beter maju dalam. Apa kira-kira? Kira apa perbedaan kita? Sumber daya manusia, CM-nya. CM kita banyak sekolah di luar negeri, terpintar, masyarakatnya sekolah semua. CM, ada lagi yang lain? Apa perbedaan kita? Keterampilan mereka dalam belajar. Oke, sepakat. Ada lagi yang lain? Keterampilan. Kita juga terampil ya. Mencopet macam-macam. Keterampilan apa ini? Keterampilan apa? Dalam bersaing. Memang kita selalu kalah sama mereka ya. Oke. Ada apa perbedaan kita kira-kira? Cara berpikir. Oke, kita lihat apa sih sebenarnya perbedaan. Paradigma. Sebenarnya perbedaannya cuma satu kata, attitude. Tahu attitude? Sikap perilaku masyarakat yang telah dibentuk sepanjang hayat menurut budaya dan pendidikan kita. Attitude kita yang membedakan mereka. Coba IAIN, Universitas Mentara, Universitas Nahdlatul Wathon berapa tahun ada di Gomong, ribuan orang sudah di sini di Gomong, di Dasanagung, ya kan? Dalam sekian tahun dan ribuan. Kalau ceritanya teman kita tadi, ada enggak yang membuat perubahan sedikit saja terhadap lingkungan tempat dia tinggal? Tetap dia maulid dan ogoh-ogoh, ya kan, sambil mabuk. Ini rayakan maulid Nabi, mabuk Pak, ogoh-ogoh. Jadi kalau orang Gunung Pengsong itu yang Bali itu bilang, wih, di sana itu agamanya balsam Pak. Apa itu balsam? Bali Selam. Jadi nggak mau kalah dia acara ogoh-ogoh itu, dia juga mau acara maulid Nabi. Apa sumbangan teman-teman universitas yang besar kita punya ini terhadap lingkungan? Sedikit saja ada. Dosen-dosen program kalau KKN malah bilang sudah jepleset kan. Apa KKN Pak? Untuk ketik naik. Jadi mahasiswa yang KKN itu sangat mahasiswa yang buang air. Kenapa kegiatannya hanya ngecat kantor desa? Iya kan? Masa sampai semester 7 kita hanya ngecat kantor desa, buat papan struktur organisasi desa. Wah itu belum lagi yang IAIN kan KKP, ketuk-ketik kirep katanya, ketuk-ketik palem. Di tempat kita berada pun kita nggak sadar. Kalau tadi pun saya lihat visi misi luar biasa ngeri sebenarnya ya kan. Ngeri kalau kita lihat visi misinya.
Mana yang akhlakul karimah? Saya sering duduk di counter, mudah-mudahan ini perlu saya sampaikan. Ya, saya sedih juga, saya kecewa, tapi mau apa lagi ya kan? Ketika saya malam-malam duduk, karena saya waktu itu sering riset perilaku mahasiswa dan siswa di Mataram ya. Counter itu menjadi calon bagi cewek-cewek yang galau di situ. Mau Pak, ini ada dari undangan, dari yang berjilbab juga ada Pak. Bayangkan, belum lagi anak-anak SMP yang jual diri karena tidak punya HP. Saya punya data, saya berani ngomongin karena saya punya data. Bagaimana kita menghadapi MEA besok? Teman-teman dari dakwah apa yang dilakukan di tempat tinggal sendiri? Saya rasa nasib mereka. Nah, coba lihat ini rupa wajah kita orang Indonesia ya kan? Sudah tahu kereta api lewat di sana buat rumah Pak. Jemur. Aduh. Kalau orang maju, semua sangat mematuhi aktivitas sehari-hari, tertib dia. Kalau orang Indonesia di mana dia tertib? Di mana dia ngantri? Paling di pom bensin, ya kan? Lupa. Itu pun sudah gondok dia kan? Ingin cepat. Nah, ini seperti inilah. Kira-kira apa prinsip dasar kehidupan? Jika kejujuran, integritas, memang ini nilai-nilai besar ini. Sekarang kita sebagai mahasiswa sudah jujur enggak kira-kira? Saya tanya. Ya. Hah? Ketika teman-teman tidak membaca setiap hari, Anda merasa enggak kalau Anda melakukan kebohongan? Ya? Tidak sadar kan? Ada yang lebih dari semester 1? Ada. Coba angkat tangan. Semester 8 tuh? 7. Semester 7. Bayangkan. Begitu Anda masuk di kampus yang kita cintai ini, Anda sebenarnya sudah punya label mahasiswa. Tahu nggak apa aktivitas seorang mahasiswa? Kayak tadi Pak Agus kasih pengantar, kita itu punya waktu 24 jam. Saya rasa sama ya kan, di Bima 24 jam kan sehari semalam ya kan. Nggak ada yang nggak sama. Sama, kita punya waktu 24 jam kan. Tetapi apa yang membedakan? Kalau datang Gabriel kita ajak besok ya. Nanti kalau datang ada teman kita, kelompok diskusi kita yang mau tinggal di daerah binaan kita itu dari Universitas Katolik di Perancis. Dia semester 3. Saya tanya, Bril, kamu di Perancis, mahasiswa-mahasiswa di sana berapa jam baca setiap hari? Oh, kami baca dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Setiap hari. Sadar nih kebutuhannya. Dia mau kemana sih bawa buku, saya bingung. Saya lihat sama dia berjemur pun baca buku. Ada ustadz teman itu yang karena dia tahu bahwa Gabriel ini ateis kan, dia tidak punya agama. Dia ceramahin Gabriel ini, oh Islam itu. Tahu enggak apa yang dilakukan oleh Gabriel? Gabriel itu ceritakan sejarah Islam dan semua dia hafal, dia tahu semua. Bingung orang yang ceramahin dia ini diceramahin, dia tahu semua yang sejarah. Kalau kita tidak pernah dengar, dia tahu katanya. Bagi teman-teman dakwah, gimana mau mendakwahkan orang-orang Barat itu semua sudah baca ya kan? Ya, ini kisah. Mau bacakan kisah, dia lebih tahu dari kita ya kan? Kita yang tahu deh. Karena apa? Karena sadar maupun tidak sadar kita ini tidak pernah belajar.
Tahu perbedaan pendidikan dengan pembelajaran, education dengan learning? Tahu perbedaan education dengan learning? Apa itu education? Pendidikan. Apa artinya pendidikan? Pendidikan itu adalah pengakumulasian pengetahuan. Teman-teman tahu nggak dari TK sampai sekarang itu teman-teman menghafal, tahu nggak? Iya kan? Tapi learning beda. Learning itu adalah baru dikatakan belajar ketika ada perubahan di ranah perilaku. Apa produk dari education? Itu kan numpuk-numpuk di kepala itu. Apa produknya? Hah? Apa? Menghafal. Nah, menghafal. Produknya adalah komentator. Tahu komentator? Oh, jago komentar. Kalau ente berdebat sampai pagi nggak selesai dia, nggak ketemu. Tapi begitu ditanya sudah lakukan, langsung dia garuk kepalanya. Karena ada lucu, saya ketemu sama teman dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, apa namanya, Unhas. Jadi dia cerita tentang seorang mahasiswa yang baru mendapatkan mata kuliah tentang jantung dan paru. Naik angkot. Begitu naik angkot, dia lihat bapak di sana itu dia batuk-batuk. Capek dia. Kan orang miskin sama orang kaya beda batuknya. Kalau orang kaya tuh lebih bawah sedikit. Kalau orang miskin panjang ya. Capeknya. Langsung disamperin sama dia. Pak, oh ya Pak batuk ya. Pak, dia lihat rokoknya kayak kelobot itu. Wah, Pak ini sudah penyebab. Berapa usia Bapak sekarang ditanya? Oh, saya sudah 35 tahun. Bapak merokok dari usia berapa, Pak? Saya dari SD itu sudah merokok dari ini Bapak, Pak, saya ini mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat, Pak. Kebetulan saya baru selesai mendapatkan pelajaran tentang bagaimana bahaya rokok terhadap paru-paru dan jantung. Dia bilang kan, Pak, kalau Bapak itu ronsen itu punya paru-paru itu Pak. Bapak lihat knalpot itu Pak. Kurang lebih seperti itu sudah hitamnya Pak di dalam itu. Itu sisi kesehatan Pak. Ini sudah akibatnya Bapak batuk-batuk. Dari sisi ekonomi Pak. Kalau Bapak tabung itu duit dari baru SD itu Bapak tabung, Bapak tidak kepanasan. Ini Pak, seperti mobil mewah yang lewat itu kayak Kijang itu Bapak bisa beli itu. Aku udah bilang Bapak, adik merokok? Enggak, mana mobilnya? Bingung dia. Ya kira-kira seperti itulah bayangan kita. Jangan sampai seperti itu kita ceramahin orang kan. Kita harus berbuat baik, harus bersedekah. Lewat orang minta-minta, Tuhan lain dulu. Nah, ini hasil riset ini. Jadi kalau di negara kita ini mayoritas tidak patuh, Bapak Ibu. Jauh unik di Indonesia ini. Begitu ada bantuan tentang orang miskin, semua jadi miskin. Ya. Begitu pernah saya dulu turun di Unram karena saya sebelum kerja di tempat sekarang di pusat pengembangan pendidikan di Unram, kita riset tentang buta aksara itu. Begitu kita turun, jadi begitu ada program buta aksara semua jadi buta huruf. Dan itu manipulasi Pak. Muhammad Ali, nanti paling pojok paling akhir Ali Muhammad. Kalau menawas sudah. Sebenarnya kita bukan miskin belakang karena kurang sumber daya alam ya, atau
saat ini karena perilaku kita ya kurang baik. Kita kurang kemauan untuk apa namanya? Tadi kita sebagai mahasiswa kita berbohong setiap hari. Bayangkan Anda 1 jam aja tidak pernah baca, kadang-kadang Pak. Maksudnya ya pas ujian baru kita baca. Begitu Anda KKN disuruh kasih sambutan di depan kantor desa, apa yang terjadi? Atau semester sekian lah pulang kampung, kebetulan yang biasa ngasih ceramah sakit. Nah ente yang jadi mahasiswa, oh ini mahasiswa dakwah ini Pak, suruh dia Pak ini, kasihlah kultum sekejap lah ya kan. Wah, kayak saya KKN dulu, pengalaman saya KKN dengan saya ya, di Fakultas Teknik ya kan. Jadi setiap hari ketemu sama mesin gitu, nggak pernah ketemu orang. Begitu kasih sambutan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa, yang saya hormati Bapak Kepala Desa, lupa deh. Dan yang saya hormati pula Bapak Desa. Ketawa, dia nggak tahan bicara begitu. Dan dia diam terus. Kenapa dia ketawa? Bayangkan bagaimana kita memalukan. Akhirnya semua gatel, kepala nggak gatel digaruk, semua punggung digaruk. Artinya udah nggak pede ya kan? Ya bayangkan diri Anda sendiri tidak percaya sama diri Anda sendiri, apalagi orang percaya sama kita, ya kan? Itu mau dakwahin orang, kita sendiri nggak bisa menampakkan, melekat, ya kan? Melekat identitas apa keilmuan kita, kan tidak pernah belajar. Kapan kita belajar menjadi baik? Sekolah, tahu enggak? Sekolah sampai saat ini tidak mampu membuat siswanya, atau universitas Unra menjadi tempat saya ya, tidak mampu membuat mahasiswanya senang baca. Bagaimana Bapak Ibu teman-teman mau berkompetisi besok ketika datang beneran orang-orang Cina, orang-orang ASEAN itu kesini jual percing? Bagaimana kita mau kompetisi? Atau di bidang masing-masing kita sendiri aja nggak siap, ya kan? Ya kita bersaing nasional aja. Ketika hadir misalnya di sini teman-teman dari UGM beneran loh ya, bukan Universitas Gedung Madrasah ya, UGM beneran, beneran. Undip misalnya, bukan Universitas di Pegesangan, tapi Universitas Undip beneran. Unhas misalnya yang dekat dengan kita. Kemudian kita mungkin dari IAIN Mentara duduk, pasti beda aja. Apalagi besok yang datang misalnya dia dari Cina, dia sekolah di Harvard, sekolah di yang bahasanya mungkin bahasa Indonesianya juga bagus ya kan. Bagaimana teman-teman mau bersaing secara keilmuan aja? Kayak Gabriel aja yang besok yang datang itu 10 jam baca setiap hari. Kita berapa jam baca? Iya Pak, kadang-kadang kalau ujian itu pun udah kreatif Pak, udah nggak bisa masuk akhirnya nyontek ya kan. Bagaimana? Kita sendiri sudah bohong terhadap diri kita. Bagaimana Anda mau jadi jujur? Mudah-mudahan teman-teman ini bukan pelaku yang kemarin ya, yang dijawabin soalnya sama gurunya. Dan saya yang tangkap, ada videonya kalau melihat, saya yang tangkap anak-anak yang kemarin itu yang jual beli kunci jawaban dan soal di Kota Mataram. Saya kerja di Ombudsman. Saya lah yang buat rame kemarin. Gimana kita nggak sedih? Tahu dia bilang orang tuanya jam 4 itu dia keluar rumah. Tahu dia bilang orang tuanya, hati-hati nak, nanti ketahuan. Orang tuanya mendukung. Ini masih SMP sudah melakukan kebohongan. Bagaimana ke depan? Coba.
Apa skill kita nyontek kayak tadi, curang. Sampai beli soal 4 juta, kunci jawaban 2 juta. Dan dia sudah, oh ini kan kami kerjasama Pak, kami ngumpulin duit. Oh ini kan asas gotong royong. Bisa Allah ya. Bayangkan dari SMP, SMA pun kita bohong. Sampai kuliah pun jadi mahasiswa yang seharusnya kalau setiap hari kita lihat teman-teman JN, oh pakai objek. Katanya demo bukan demo massa ya. Padahal dia sendiri bingung. Kayak teman-teman saya di Unram, dia kuliah di Unram, selesai di Uniza, selesai di 45 karena DO dia. Bayangkan bagaimana mau menjadi agen perubahan. Kita sendiri tidak pernah baca, tidak pernah risih kan. Astaga, saya belum, mohon maaf saudaraku ini. Saya kalau jam 9 malam mau baca jadwal saya, tidak ada begitu ya. Atau mau kemana-mana buat buku, bayangkan. Saya punya teman namanya Louis Campbell dari Tasmania. Waktu saya dampingi dia belajar di sini, setiap hari ke Fakultas Hukum Universitas Mataram itu bawa keril. Tahu keril? Tas gunung itu isinya buku, buku. Saya punya teman, bukunya dilipat, masukin pantat gitu. Bayangkan. Bagaimana kita mau bersaing dengan mereka? Dosen kita tidak masuk, masya Allah, riang gembiranya. Dia sakit gigi jadi dosen nggak masuk dan belajar baca. Mau lawan skill, bener. Penari balet Rusia itu tahu berapa jam setiap hari anak-anak itu latihan? Tahu berapa jam? 12 jam dia latihan setiap hari. Gimana mau bersaing dengan dia? Ya jelas. Orang Barat itu teman-teman ya, dia tidur setidur-tidurnya, dan kita orang Indonesia ini lari sekencang-kencangnya. 300 tahun tuh tidak bisa kita pegang buntutnya. Mau lihat buktinya? Contoh ya, Profesor B.J. Habibie, kenal nggak? Tahu? Tahu. Apa keahliannya Profesor B.J. Habibie? Buat kapal. Hah? Buat kapal laut apa kapal udara? Pesawat telepon atau pesawat terbang? Jelas dong. Ya buat kapal Pak, kapal udara, kapal laut itu. Oke. Profesor B.J. Habibie, ya kan? Dia itu menemukan rumus daya kertakan pesawat. Jadi ketika pesawat take off itu, Profesor B.J. Habibie bisa menghitung daya kertakan di sayap kirinya itu. Dia bisa hitung itu. Profesor B.J. Habibie orang Indonesia Pak, yang sampai sekarang diambil sama Jerman ya kan. Tahu orang Jepang, anak umur 10 tahun, anak SD, dia buat alat untuk mengukur daya kertakan pesawat. Kamu sama Pak? Setelah itu dosen saya, dia ahli haki dunia, dia dosen di Utrecht juga. Waktu itu dia kunjungan ke Jepang, dia ketemu sama anak itu, anak SD. Orang Indonesia, Profesor B.J. Habibie, rumus menghitung daya kertakan pesawat. Di Jepang, anak SD umur 10 tahun. Dia buat alat untuk mengukur daya kertakan pesawat. Gimana kira-kira? Mana lebih canggih orang Jepang itu sama kita? Jepang. 10 tahun. Kalau di Jepang itu yang namanya siswa itu dia pasti kaya di sana. Karena apa? Patennya, hak atas kekayaan intelektualnya itu berupa paten dan lain sebagainya. Yang ngantri di sana untuk didaftarkan penemuan-penemuannya. Kita di sini apa temuan kita? Fosil. Ya paling yang kita yang paten sederhana. Tahu paten sederhana? Yang sedotan yang dibengkokkan itu paten sederhana itu. Di mana novelty kebaruannya itu ada. Itu tahu yang nemukan ibu-ibu
yang waktu itu di rumah sakit, bapaknya sakit, yang nemukan ini. Gimana cara kasih mau lipat gini nggak bisa, nah itu jadi kecil. Oh bisa dibengkokin. Nah itu namanya novelty, kebaruan. Itu paten sederhana, itu tumbang kita. Sedota. Bagaimana kita mau bersaing? Dan kita saat ini tidak sadar bahwa kita ini adalah dijadikan pasar oleh orang-orang Eropa, orang-orang. Iya Pak tidak? Ada nggak teman-teman yang menjadi diri Anda sendiri di sini? Susah saya rasa ya kan? Apalagi cewek, ya kan? Oh. Karena apa? Anda setiap hari nonton sinetron, nonton iklan, ya. Iya. Bahwa cewek yang cantik itu harus langsing, mukanya pipinya harus putih. Bayangkan perjuangan Anda. Kenapa lemes-lemes? Saya diet mas. Loh, kamu kok diet? Gimana iya? Mana kita perut maju pantat mundur gitu. Yang laki pun begitu ya kan? Mana menjadi diri Anda sendiri? Saya rasa susah. Begitu ada keluar produk Gatsby. Moha, ya kan? Iklan-iklan di TV itu banyak anak-anak sekarang semua rambutnya berdiri ya kan? Ente tahu nggak untuk mendirikan rambut itu butuh duit di sana? Iya. Kalau pakai minyak goreng kan kelihatan baunya kan? Kalau ini kan butuh Gatsby, butuh krim juga untuk mendirikan rambut itu, Bang. Kalau ente mau jadi laki yang benar-benar laki harus pakai Axe. Nggak bisa ente pakai apa minyak wangi malaikat subuh itu lari dia cewek-cewek. Kalau itu pakai malaikat subuh lari dia. Perlu pakai parfum. Sampai baju, sampai handphone pun. Dan saya pernah pengalaman saya waktu mahasiswa itu memang sedih. Saya ketemu sama dekan fakultas ekonomi Unram, ya kan? Dia datang, "Hap, sini." Ya Pak. Enggak, saya cerita juga. Kamu harus tahu, inilah rupa mahasiswa sekarang. Itu tahun 2004 itu. Gimana Pak? Tadi ada orang tuanya datang ke kampus. Ada orang di luar Lombok, berapa orang? Kita pakai bahasa Indonesia, karena dia pakai bahasa Sasak. Soalnya yang datang itu nggak bisa bahasa Indonesia. Pak Dekan, ini putra bapak ini, yang nggak pernah sekolah, basong sekolah, dia bilang. Terus, saya ini bingung Pak Dekan. Dia setiap minggu putra pelungguh niki minta uang smoking apa namanya Pak Dekan. Itu sebutanya uang smoking itu katanya wajib setiap minggu. Bayangkan orang tuanya jadi guru tani, ya anaknya semester 9. Berapa tahun dia bohongin orang tuanya minta uang smoking. Bagaimana? Padahal harapan kita ya SMA, kuliah itu semakin bijak, ya kan? Semakin sadar, enggak ini semakin ya bodohin orang tua. Pernah mikir enggak Anda orang tua Anda berhutang setiap hari untuk kuliahkan Anda, terus Anda di sini kayak kalah apa namanya? Pebisnis. Sorry bro. Pernah nggak Anda mikir bagaimana orang tua Anda cari utang sana sini untuk bayar Anda kuliah? Hanya membaca 1 jam aja nggak pernah. Bagaimana Anda mau bersaing besok di dunia? Kira-kira gimana? Gimana bentuk pertanggungjawaban kita? Teman-teman saya rasa yang JIM maupun yang lain, kalau dia mungkin ibu kerja ya, kalau yang ini murni, bayangkan 24 jam, Bung, inti nongkrong, bekas katanya orang apa namanya, sore kita bekas dulu, ngobrol timur barat nggak jelas sampai pagi kan, bangun
bangun kesiangan. Iya. Setiap hari seperti itu. Anda menghilangkan waktu Anda. Tiba-tiba sudah semester 10. Tuh, semester 10 itu harus skripsi, harus ini, baru kaget. Bagaimana Anda mau menghadapi mereka? Kayak kita mau melawan orang barat itu sudah mencak, woi, pasang jurus sudah. Orang barat itu senyum, jadi begitu dia maju, begini kan pistolnya, bersih gitu. Ya kan? Sudah keluarin minyak, sudah pasang jurus melawan orang barat itu senyum dia. Begitu maju ke depan, langsung keluarin senjata, dia sudah punya senjata, kita masih jurus-jurus, gimana kita mau melawan mereka? Itu attitude, Pak. Kita nggak pernah menghargai waktu. Teman-teman di IAIN pasti tahu sudah waktu itu adalah pedang. Kalau salah Anda potong kita sama pedang itu. Pedang apa lagi? Pedang naga bonar. Kapan kita membedakan waktu? Ya kan? Tapi kita perlu membangun komunitas belajar. Ya, saya dengan teman-teman dosen-dosen, teman-teman ini dosen pun punya komunitas belajar. Masa Anda sendiri yang mahasiswa nggak mau belajar kan? Aneh kan? Iya. Kalau Anda nggak mau belajar lebih baik pulang. Udah ringkasin dah bajunya daripada habis-habisin biaya di sini kan. Penuhin kota Mataram, pulang aja tidur di rumah, ya kan? Artinya apa? Nothing, sama. Anda hanya bajunya saja kan? Sorry saya IAIN bom, ini lihat bom, cap IAIN bom. Hanya alma mater. Saya dari Unram, begitu ketemu orang, gimana? Kasih lihat cap Unramnya. Padahal nothing. 24 jam temennya yang dulu nggak kuliah yang di terminal dengan dia 24 jam yang di Unram tidak baca sama pengetahuannya, Pak. Kalau dia di terminal itu baca setiap hari ya kalah kita. Ayo. Nggak ada pilihan kita tidak belajar sekarang. Karena tadi sikap. Tapi kalau kita bicara habis, bicara ini jago gitu. Tapi begitu ditanya, sudah tidak diaplikasikan atau bisa meyakinkan saya seperti apa? Ini dia pakai jubah, kali TV itu jubahnya bagus. Terus materinya yang disampaikan bagaimana Umar bin Khattab dengan kesederhanaannya, ya cocok kan? Ya bajunya Ustadz ini baik, baik Danish misalnya kan? Dia menceritakan tentang bagaimana Umar bin Khattab dengan kesederhanaannya yang bajunya cuma satu, robek-robek. Bagaimana kita mau meniru? Yakin dengan apa yang disampaikan. Artinya selama ini kita ini kayak orang jual obat. Kira-kira ya, sebenarnya kalau kita tidak bangun kesadaran atau menyampaikan terkait tentang ini juga nggak akan mati hewan di rumah teman-teman ya kan? Teman-teman tidak belajar, tidak apa, nggak akan mati. Ayamnya di rumah ya kan? Kayak kita orang Lombok misalnya, habiskan nasinya nanti mati ayamnya. Sekarang nggak ada. Ente nggak baca, nggak belajar, itu nggak akan mati ayamnya. Ya kan? Tapi insya Allah kita akan menjadi gerombolan. Tahu nggak dampak besok tahun 2027 ya 35 dampak demografis kita ini hadiah pemuda-pemuda kayak teman-teman ini kan lebih banyak. Berapa persen Pak? Berapa persen? Kalian akan berkompetisi dengan mereka. Bagaimana kompetisi kita? Di kita ini akan kayak gerombolan aja dan nggak jelas. Jangan nyaman dengan kondisi teman-teman saat ini. Padahal Anda ini berada dalam kuali yang panas.
Pernah dengar variable paradox Wilford? Paradok kata rebus. Anda riset sendiri ya, nanti pulang ke rumah ambil itu kata ya. Satu punya panci enggak? Pasti punya, masa kan? Nah, pinjamlah panci temennya satu. Panasi panci ini ya, panasi. Ambil dua katanya kan. Begitu mendidih, taruh aja kata itu di panci yang sudah mendidih. Apa yang terjadi? Loncat. Loncat ya kan. Kalau dia bisa loncat, kalau nggak bisa loncat, Mati. mati. Sekarang satu panci yang belum diapa-apain masukin di sana, kemudian panasi pelan-pelan. Apa yang terjadi? Begitu mendidih baru dia begini, tapi dia nggak bisa apa-apa, mati. Nah seperti itu kita saat ini, Bung. Kita berada dalam comfort zone, zona kenyamanan. Inti ndak baca, ndak ini, santai. Semua touchscreen, ya touchscreen. Pencarian baru. Nak belian iPad tuh ini kan parah nggak dompet iPad tuh bawain dompet sama inaknya. Ini dompet iPad ini no menit no. Gini kan. Kita nyaman. Tapi ente nggak tahu kalau kita ente bersaing kita mau apa. Apalagi besok Lombok ini menjadi destinasi pariwisata. Akan terjadi future shock katanya, apa namanya, Alvin Toffler, kejutan budaya, culture shock akan terjadi, kejutan masa depan dan kejutan budaya. Itu kaget. Tiba-tiba sekarang Selat Mataram sudah kayak Jakarta ya kan? Yang cewek udah pakai baju cap pantat, pakai baju pantatnya yang kelihatan, bingung. Tapi ini pakai kerudung dia. Ini ditutup pantatnya kelihatan, bingung gitu. Itu baju cap. Bayangkan ayo. Besok bagaimana coba kita ke Senggigi itu, masya Allah, sudah aneh. Dan ini akan jadi destinasi bagaimana besok? Tinggal kita kelelep, ya kan? Kita mau melawan nggak bisa, Bung. Kita mau bicara nggak dipercaya, orang diri kita sendiri nggak percaya sama diri kita, apalagi orang lain, ya kan? Ya, sebenarnya kalau kita nggak akan membangun kelompok belajar sadaran belajar, ya tidak akan pernah terjadi perubahan. Saya bisa menyatakan itu karena saya ada kegiatan sama teman-teman ini di Pelabuhan. Pernah dengar namanya Pelabuhan? Bu, pernah dengar Pelabuhan, Bu? Bu, di mana tinggal, Bu? Di Karangklok. Karangklok. Kalau Ibu sebut perempuan, apa yang terbayang di kepalanya? Perempuan. Biasa perempuan. Kriminal gitu ya. Iya, itu. Tahu sekarang masih. Sebut perempuan kan, maling. Kalau motor hilang, cari ke perempuan pasti. Ya kan? Iya. Nah, kami di sana sama teman-teman kita coba potong generasi adik-adik, anak-anak kecil. Kenapa? Kalau di sana itu narkoba itu udah masuk anak SD. Mungkin hampir di semua tempat sekarang. Bukan dia jual sabu, apa namanya, sari tebu, bukan, sabu beneran dijual. Ini kan jual sabu, misalnya sari tebu, bukan sabu sari tebu, sabu beneran. Ya sudah siang, anak SD, SMP, bagaimana itu? Kemana lembaga dakwah di Unik? Ya IN itu ya kan? Tapi alhamdulillah sudah, dia sudah melakukan itu, kita lakukan. Kita mulai di satu dusun, itu belajar bukan baca-baca buku saja, tapi dia mulai menepati janji dari membaca 1 jam, macam-macam lah. Artinya kami juga melakukan upaya itu. Masa Anda kalah? Ini anak SD di sana sekarang 4 jam setiap hari dia membaca. Dia minimal 1 jam dia membaca setiap hari. Dan dia presentasi. Beliau yang riset di sana.
ada yang begini-begini caranya. Dia hafal apa yang dia baca, Bung. Anak SMP, Bung. Apa yang dia baca dia hafal sambil ngomong begini dia hafal. Bukan dia baca buku, dia hafal apa yang dia baca. Bagaimana besok ya kan? Dengan kita yang 1 jam aja nggak pernah baca, mau lawan mereka, ya kalau artinya mereka ada persiapan lah untuk menghadapi dunia persilatan berikutnya. Ya sebenarnya kalau kita mencintai negara kita ya kita perlu lah. Di negara kita ini semua mahal, ya kan? Pendidikan mahal, kan? Yang murah tahu nggak yang murah di negara kita ini? Tahu yang murah? Harga diri. Murah katanya. Kata orang KPK. Jadi di Indonesia itu semua mahal, pendidikan mahal. Katanya gratis tapi bayar, ya kan? Yang murah itu Pak harga diri. Anda tahu lah. Nah, tapi ini sudah jam 6 kurang sehat sudah ya, lebih. Sebenarnya ada the fifth discipline dan system thinking ya. Ini personal mastery masih panjang, belum selesai materinya. Mungkin perlu waktu lagi. Tapi kalau teman-teman mau melanjutkan, ini pengantar dulu dari saya. Kira-kira ada pertanyaan yang perlu kita diskusikan. Sendiri ada ngopi nih? Ada juga.